Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suci Ramadhani. Izinkan saya untuk menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Komunikasi Interpersonal Antara Anak dan Orang Tua. Disusun oleh saya sendiri, Suci Ramadhani, dengan NIM 2001030105. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, periode 2020-2021. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini tepat pada waktunya. Pun tujuan dari pembuatan proposal penelitian ini yakni untuk memenuhi tugas Bapak Aditya Pratama SPD MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan itu juga untuk menambah wawasan bagaimana komunikasi interpersonal antara anak dan orang tua bagi para pembaca dan untuk penulis. Penulis juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sebagian pengetahuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan penulis nantikan demi kesempurnaan. 1. Pendahuluan 1.1 latar belakang. Menurut kodratnya, manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain di sekitarnya, seperti ayah, ibu, teman-teman, sahabat, dan lain sebagainya. Manusia memerlukan orang lain untuk berinteraksi. Interaksi antar manusia melalui komunikasi. Manusia berkomunikasi untuk menyatakan dan mendukung identitas diri, membangun kontak sosial dengan orang lain, dan untuk mempengaruhi orang lain agar tidak bertindak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Komunikasi mempunyai dua fungsi umum. Pertama, untuk kelangsungan hidup, yang meliputi keselamatan fisik, meningkatkan kesadaran pribadi. Kedua, untuk kelangsungan hidup masyarakat. Tepatnya untuk memperbaiki hubungan sosial dan mengembangkan keberadaan suatu masyarakat dalam lingkungan keluarga. Dalam lingkungan keluarga, komunikasi antara kedua orang tua dan anak juga merupakan suatu hal yang sangat penting, di mana komunikasi sebagai alat atau sebagai media penjembatan dalam hubungan anak dan orang tua. Buruknya kualitas komunikasi dalam hubungan ini akan berdampak buruk bagi keharmonisan keluarga. Komunikasi yang sering dilakukan antara kedua orang tua dan anak adalah komunikasi interpersonal. Adanya komunikasi interpersonal dapat menjadikan orang tersebut merasa terasingkan, kesepian, tidak dihargai, dan tidak diterima. Menurut Irwanto, keluarga berperan penting dalam memberikan dan menggeneralisasikan nilai norma pengetahuan, sikap, dan harapan terhadap anak. Sehingga komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak perlu dikembangkan dan dibangun dalam suatu keluarga. Yang dimaksud dengan komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara dua orang atau lebih dengan menggunakan media suara. Pada umumnya, setiap anak pasti menginginkan kedekatan dengan orang tuanya agar bisa mengobrol dengan orang tuanya. Komunikasi memiliki banyak fungsi, salah satunya adalah untuk menghilangkan tekanan emosional atau stres. Akan tetapi, tidak semata-mata hanya mengobrol atau penghilang stres saja. Komunikasi orang tua terhadap anak dapat memberikan masukan, solusi, dan untuk mempengaruhi anak. Hal ini sesuai dengan pendapat John Powell yang mengatakan bahwa komunikasi memiliki 5 tahapan, yaitu pertama tahap basa-basi, tahap membicarakan orang lain, tahap menyatakan gagasan dan pendapat, tahap hati atau tahap perasaan. Yang kelima adalah tahap hubungan puncak. Komunikasi dalam tahapan puncak inilah biasanya yang dimiliki oleh hubungan anak dan orang tua, di mana dalam tahap komunikasi ditandai dengan adanya kejujuran dan keterbukaan, serta tidak ada lagi rasa malu-malu dan jalan dalam mengungkapkan sesuatu di antara kedua belah pihak. Mereka tidak hanya basa-basi atau mengobrol tentang orang lain.
Orang-orang yang sudah berada di dalam tahapan ini bisa saling bertukar pikiran di teras maupun bersatu hati saat di tempat tidur. Atau menceritakan masalah-masalah yang dialaminya saat ini pada saat makan malam bersama. Dengan adanya kedekatan seperti inilah orang tua bisa mempengaruhi anak untuk mengikuti kemauannya. Gangguan dalam komunikasi interpersonal orang tua dan anak ada banyak. Salah satunya ada jarak. Jarak yang terlalu berjauhan dapat menjadikan komunikasi interpersonal antara anak dan orang tua berjalan tidak efektif atau tidak baik. Dan akhirnya terjadi konflik antara keduanya. Beberapa keterampilan dasar yang dimaksud antara lain, kita harus mampu saling memahami. Untuk saling memahami, kita harus memulainya dengan rasa saling percaya. Kedua, kita harus mampu mengkomunikasikan pikiran dan perasaan kita secara tepat dan jelas. Kemudian yang ketiga, kita harus saling menerima dan memberi dukungan satu sama lain. Kemudian yang keempat, kita harus mampu memecahkan konflik dan masalah-masalah antar pribadi. Kemampuan keterampilan ini sangat penting untuk menjaga dan mengembangkan komunikasi interpersonal. Namun, sekarang ini makin banyak anak-anak yang tinggal berjauhan dengan orang tuanya. Atau bahkan tidak ada sama sekali. Si anak hanya menelpon atau mengirim SMS kepada orang tuanya hanya saat butuh saja, seperti waktu membayar uang bulanan asrama, pada saat kekurangan uang jajan, atau pada saat memerlukan uang untuk biaya kuliah. Selain itu, banyak tugas-tugas juga membatasi anak untuk berkomunikasi jarak jauh dengan orang tua. Si anak sibuk kuliah, setelah pulang kuliah harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Setelah itu, si anak juga harus mencuci baju sendiri, masak, atau membeli makanan sendiri. Sehingga waktu untuk berkomunikasi dengan orang tua juga berkurang. Faktor pergaulan pun juga berpengaruh. Misalnya, si anak sering berpergian dengan teman-temannya, yang mengakibatkan tidak ada waktu untuk belajar. Dan orang tua tidak mengerti akan hal itu, karena mereka berjauhan. Sehingga orang tua tidak bisa menegur anaknya. Di asrama pun, orang tua tidak diperbolehkan untuk menginap di kamar si anak. Padahal, komunikasi orang tua dan anak bisa terjadi di mana saja. Kurangnya komunikasi ini bisa memberikan dampak, yaitu dampak yang buruk bagi motivasi belajar anak. Demikian juga kasus yang terjadi pada orang tua dan anak yang tinggal di asrama yang berkomunikasi menggunakan media teknologi. Dijelaskan bahwa komunikasi interpersonal antara anak dan orang tua sangat penting dijaga untuk keharmonisan rumah tangga dan motivasi anak untuk belajar. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang terpapar di atas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah bagaimana komunikasi interpersonal antara orang tua dan anak yang bertempat tinggal di asrama dapat meningkatkan motivasi belajar. Berdasarkan rumusan masalah yang diambil, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui komunikasi interpersonal antara orang tua dan anak yang bertempat tinggal di asrama dapat meningkatkan motivasi belajar. Ada dua manfaat dalam penelitian ini, yaitu manfaat teoritis, yaitu dapat digunakan untuk menambah wawasan komunikasi interpersonal atau antar pribadi. Yang kedua, ada manfaat praktis, yaitu memberikan gambaran bagi masyarakat tentang pentingnya komunikasi interpersonal antara anak dan orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar. Sudah yang dapat saya jelaskan tentang proposal penelitian saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih untuk atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.